Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jamaah tarawih mushola Al-Hikmah ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa Ramadan itu dimulai pada ayat 183 surah Al-Baqarah. Yang biasa kita dengar, Alhamdulillah kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum diperintahkan oleh Allah untuk puasa Ramadan, ada puasa-puasa lain yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Nah, karena umat Islam pada saat itu termasuk Nabi sendiri mengikuti melaksanakan puasanya kaum-kaum sebelumnya terdahulu, yakni yang didominasi oleh kaum Yahudi, maka kaum Yahudi Madinah pada saat itu masih disebut Yasrib. Kaum Yahudi Yasrib yang intinya di situ adalah ada Bani Quraisyah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraisyah. Itu memperolok-olokkan Nabi dan sahabat bahwasanya Muhammad ini tidak punya konsep, bahwasanya Muhammad ini dan kaumnya melaksanakan puasa hanya ngikutin kami. Kata siapa? Kata kaum Yahudi Madinah. Dimana kita ketahui ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud gitu ya. Itu produknya Yahudi nama ketika Nabi Musa, Nabi Daud dan sebagainya. Nah, kaum Yahudi Madinah memperolok-olokkan Nabi dan para sahabat bahwasanya puasanya orang-orang Islam hanya ngikutin orang-orang Yahudi. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 183 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan semua kaum mukminin untuk melaksanakan puasa. Puasanya sangat istimewa, berbeda dari kaum Yahudi yang dilaksanakan sebelumnya. Apa keistimewaannya? Yang pertama, puasanya 1 bulan penuh, jadi di bulan Ramadan. Yang kedua, kita lihat
Dari ayat 183, kata puasa dalam bahasa Arab di situ apa? Shaum. Ternyata kata shaum memiliki arti puasa yang bersifat umum. Dalam artian shaum itu artinya menahan, hampir sama dengan makna kata imsak. Imsak itu menahan bisa sementara, menahan cuma 10 menit, menahan tidak melakukan sesuatu hal, itu shaum. Kata shaum, adakah di dalam Al-Quran? Ada satu kata shaum dari di Quran surah Maryam ayat 26. Kata shaum di situ artinya menahan. Jadi puasa dalam artian menahan. Berarti ada dua pemahaman shaum itu. Shaum dalam artian puasa yang menahan sifatnya, yang biasa-biasa saja, apa saja yang bisa menahan itu shaum. Tapi shaum juga bisa berarti puasa yang ada aturan-aturan mainnya, aturan-aturan dalam melaksanakan puasa, termasuk puasa Ramadan itu juga termasuk shaum juga gitu. Nah, apa yang tertera pada surah Maryam tersebut? Di surah Maryam, Allah melalui malaikat Jibril, karena pada saat itu Sayyidah Maryam hamil akan melahirkan Nabi Isa. Orang-orang di sekitarnya, Bani Israel dan kaum-kaum lainnya mencemooh Sayyidah Maryam, mencemooh, jadi bahan gunjingan karena hamil tidak ada suaminya. Lalu apa kata Jibril? Hai Maryam, kamu tetaplah di tempat yang ditentukan, di tempatmu, di mihrabmu, yakni di bawah pohon kurma. Makan dan minumlah di sini. Makanlah buah kurma. Kalau kamu tidak bisa bergerak karena akan melahirkan Nabi Isa, maka goyang-goyangkanlah batang pohon kurma, nanti buah kurma akan jatuh sendiri di hadapanmu. Makanlah, minumlah airnya. Kalau kekurangan air, di bawah ini, di bawah kamu, mihrab kamu ada air yang mengalir, sudah disediakan oleh Allah. Namun tambahan dari malaikat Jibril mengatakan kepada Sayyidah Maryam, shaum, puasalah kamu Maryam, tahanlah kamu, jangan bicara kepada siapapun. Shaum kepada siapapun. Tadi juga bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah ini, kalau misalkan bapak lagi ogah-ogahan ngomong dengan istri, dengan ibu, bilangnya sedang shaum. Kapan bisa bicara? Kapan bisa ngomong lagi? Nanti ada buka puasa. Shaum itu menahan. Contoh juga, karena puasa ini menahan lapar, menahan hawa nafsu. Misalkan jam 5 ada godaan dari teman-teman, ayo buka aja puasa, buka. Katakan, saya sedang shaum, gitu. Katakan sedang berpuasa. Nanti insya Allah setelah maghrib kami bisa berbuka. Kembali ke kata shaum tadi, Siti Maryam, Sayyidah Maryam, tahanlah ucapanmu, gak usah ngomong. Shaumlah, shaumnya apa? Shaum perkataan, shaum bicara. Puasa bicara. Tapi kan boleh untuk makan, minum, shaum boleh.
boleh makan, boleh minum, tapi kan ada ayatnya tadi. Tapi sahur dalam artian menahan itu hanya untuk bicara saja. Kan banyak celotehan, ejekan dari kaum Bani Israel pada Siti Maryam, berzina dan sebagainya, dengan anak tapi ambil dengan suami gitu. Udah diam saja, saum, tahanlah ucapanmu. Nanti kata mereka, nanti yang menjawab adalah bayimu Isa alaihissalam. Itu salah satu mukjizat yang pertama kali yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi sudah bisa bicara. Bisa dilihat pada Quran surah Maryam ayat 21, 22, 23. Baca lagi bulan. Nah itu apa yang dikatakan oleh Isa alaihissalam ketika masih bayi. Jadi luar biasa. Nabi Isa sudah bisa bicara ketika baru bulan jauh. Sedangkan puasa Ramadan itu lebih cenderung menggunakan kata bahasa Arab yang namanya asyam. Jadi agak beda. Asyam itu punya aturan-aturan tertentu dan sangat istimewa. Makanya ayat 183 surah Al-Baqarah tidak menggunakan kata saum, tapi asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan kutiba alaikumus saum. Berarti puasa yang dilakukan oleh umat Muhammad adalah spesial. Hebatnya apa? Antara lain yang bisa kita nikmati dari puasa Ramadan ini, yang pertama adalah bahwasanya selama bulan Ramadan ada ampunan Allah yang menggugurkan segala dosa. Yang kedua, junnah, perisai. Kalau puasa Ramadan dilaksanakan dengan benar, dengan tepat, maka puasa kita akan menjadi junnah, menjadi perisai. Untuk apa? Untuk menjauhkan diri dari godaan setan, untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi puasa Ramadan adalah junnah. Apa junnah? Perisai. Jadi perisai dari benteng diri kita. Ada pengertian dalam bahasa Arab. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Sama-sama hurufnya tuh. Jim, nun, dan ta, tanggal buto. Ada. Nah, di dalam bahasa Arab, apabila kata yang ada huruf jim dan nun, maka itu artinya tersembunyi, tersembunyi. Jannah artinya surga, nggak bisa kelihatan, masih tersembunyi. Nanti akan diberikan oleh Allah. Jinnah bentuk plural, bentuk jamak dari jin. Jin juga tersembunyi, nggak kelihatan. Jadi jin dan nun. Ada yang namanya junnah, junnah perisai, perisai dalam menghalangi perbuatan tercela selama bulan Ramadan, itu junnah, jadikan perisai itu. Sama dengan satu lagi, janin, jin, nun. Janin nggak kelihatan, nanti kalau sudah beragam baru kelihatan. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf tidak bisa kami lebar karena memang tidak kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.